Baik, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Apri Zogara, dalam channel Master Penelitian. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Nah, di mana analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel dua ke atas gitu ya, variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat gitu. Nah, kali ini kita sudah memiliki variabel bebasnya itu sebanyak 3: dukungan orang tua, motivasi, gaya belajar, dan satu variabel terikat yaitu prestasi belajar. Nah, untuk menganalisisnya dan menginterpretasinya langsung saja di sini saya menggunakan sampel sebanyak 30. Kita langsung saja klik analyze, pilih regression linear, kemudian masukkan variabel prestasi belajar ini ke kolom dependennya sebagai variabel terikat, kemudian dukungan orang tua, motivasi dan gaya belajar ke dalam kolom independen sebagai variabel bebas. Nah, kemudian kita coba kita cek ini sudah, lalu kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, di sini udah ada outputnya, bagaimana cara menginterpretasinya. Nah, di sini kita lihat untuk menganalisis apakah variabel bebas ada pengaruh terhadap variabel terikat di sini di kolom atau di tabel koefisiennya. Nah, kita lihat dari hasil yang diperoleh itu nilai sig dari dukungan orang tua itu sebesar 0,002. Artinya terdapat pengaruh antara dukungan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Terus kemudian motivasi 0,791, ini tidak terdapat pengaruh antara dukung motivasi terhadap prestasi. Kemudian gaya belajar nilai sig-nya itu sebesar 0,014. Artinya bahwa terdapat pengaruh antara gaya belajar terhadap prestasi belajar anak. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengaruh secara parsial, kemudian kita ingin secara simultan. Nah, secara simultannya itu kemudian kita lihat di tabel model summary-nya. Tetapi di sini yang perlu diingat bahwa ketika kita hendak mencari pengaruh antara pengaruh secara simultan, itu kita harus menganalisis ulang karena di sini terdapat dua variabel bebas saja yang berpengaruh. Oleh karena itu dua variabel bebas ini saja yang berpengaruh yang kita cari R square-nya, koefisien determinasinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi tanpa kita memasukkan motivasi, karena motivasi ini tidak memiliki pengaruh, jadi kita tidak perlu mencari seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Kecuali tiga variabel ini dia memiliki pengaruh semua, baru kita langsung melihatnya di R square-nya. Ya teman-teman ya gitu ya. Jadi sekarang kita kembali ke data mentahnya. Kita berarti masukkan yang kita keluar karena motivasi nggak ada pengaruh, kita keluarkan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini terdapat nilai R square-nya. Ini nilai koefisiennya lagi, udah ada hubungan. Kemudian kita lihat nilai R square-nya. Nilai R square-nya itu sebesar 61,2. Ya, 61,2, 0,612 maksud sorry. Jadi kalau dipersentasekan itu sebesar 61,2% gitu ya teman-teman. Jadi ini yang jadi dipengaruhi oleh dua ini, berapa besar pengaruhnya, yaitu sebesar 61,2 secara simultan, secara bersama-sama antara dukungan orang tua dengan gaya belajar terhadap prestasi belajar gitu. Sedangkan sisanya dari 100% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini uji F-nya ya. Ini karena kita udah memakai nilai sig-nya, oleh karena itu nilai F-nya kita nggak perlu pakai gitu ya, nggak apa-apalah gitu ya teman-teman ya. Ini uji F, ini uji secara bersama-sama atau ini kayaknya secara parsial gitu ya teman-teman.
Oke, jadi yang penting itu di sini koefisiennya untuk secara parsialnya, ini koefisien determinasinya, ini secara bersama-sama. Sorry, ini yang secara bersama-sama, ANOVA-nya secara bersama-sama, koefisiennya secara parsial, ini secara bersama-sama, ini untuk seberapa besar pengaruh secara bersama-sama gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan untuk tutorial-tutorial selanjutnya di channel ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sukses.